Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal nyeritain sebuah kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang pria bertopeng yang menyerang dan memperkosa wanita. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Oke, kasus ini terjadi di Australia pada tahun 1979 sampai awal tahun 1980. Pada tanggal 10 Desember 1979, seorang pria mengaku bernama Mark Chapman masuk ke dalam toko senjata di daerah Burnley Heath. Kemudian, Mark Chapman ini membeli senjata kaliber tipe Glenfield 22. Nah, ternyata Mark Chapman ini adalah sebuah nama samaran, bukan nama asli. Kemudian, sebelum pergi, Chapman ini juga memberikan alamat palsu kepada pemilik toko, lalu pergi dari toko tersebut. Rencananya, Chapman ini menggunakan senjata tersebut untuk serangkaian kejahatan 5 hari kemudian. Dan bener aja, pada tanggal 15 Desember 1979, muncul berita tentang seorang wanita yang diculik dan ditodong senjata di rumahnya. Jadi kronologinya kayak gini. Saat itu, korban wanita tersebut sedang membaca, tapi tiba-tiba ada seorang pria yang memakai topeng balaklava yang tiba-tiba menerobos masuk rumahnya dan memaksa si wanita tersebut untuk masuk ke dalam belakang mobilnya. Kemudian, pria bertopeng tersebut membawa si wanita itu pergi dari sana hingga sampailah di daerah terpencil. Lalu, mereka pun berhenti, kemudian pria bertopeng tersebut memperkosa wanita itu. Parahnya lagi, pria bertopeng tersebut memaksa wanita itu untuk masuk ke bagasi mobil, terus mereka melanjutkan perjalanan. Untungnya, saat di tengah jalan, wanita tersebut berhasil diselamatkan oleh seorang pengendara lain yang saat itu mendengar teriakannya. Akhirnya, wanita tersebut berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat yang aman. Setelah kejadian itu, wanita tersebut langsung melaporkan ke polisi. Wanita tersebut memberikan keterangan kepada polisi kalau pria yang menculiknya menggunakan topeng balaklava. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi pun langsung bergerak untuk mencari si pelaku. Polisi mempunyai firasat kuat kalau pria bertopeng tersebut akan melakukan penyerangan lagi. Dan benar aja, 2 minggu kemudian, pria bertopeng tersebut melakukan aksinya lagi di daerah Cabarita. Pada tanggal 24 Desember 1979, pria bertopeng ini menyergap pasangan di dalam mobil mereka dengan menodongkan sebuah senjata. Bahkan, pria bertopeng itu memperkosa si wanita di depan pacarnya dan menyuruh pacar si wanita tersebut untuk menyaksikan aksi dari pria bertopeng tersebut. Tapi anehnya, setelah melakukan aksi tersebut, pria bertopeng itu langsung meminta maaf terus kabur dari TKP. Keesokan harinya, pasangan lain juga diserang di dalam mobil mereka oleh seorang pria yang juga menggunakan topeng balaklava. Si korban wanita tersebut dipaksa untuk mengikat tangan suaminya, lalu si suami dipaksa untuk menyaksikan pria bertopeng tersebut membunuh istrinya. Setelah penyerangan itu selesai, pasangan tersebut juga melaporkan ke polisi yang membuat polisi jadi menyadari kalau orang yang mereka hadapi adalah seorang penyerang berantai. Nah, korban kedua ini juga memberitahu ciri-ciri pelaku ke polisi kalau orang yang menyerang mereka adalah seorang pria yang mempunyai tubuh atletis, menggunakan topeng balaklava, mempunyai mata biru tajam, dan juga mempunyai alis yang tebal. Mereka juga mengaku saat mereka diserang, pelaku tersebut berbau oli motor. Tapi, tim penyidik dibuat heran meski si pelaku melakukan kejahatan yang mengerikan. Tapi anehnya, pelaku ini selalu bersikap sopan dan juga meminta maaf kepada korban. Bahkan, pelaku ini bisa melakukan hal yang sangat sopan untuk meminta maaf. 4 hari kemudian, pada tanggal 28 Desember 1979, kasus menimpa pasangan lain yang diserang di rumah pertanian mereka. Seperti sebelumnya, si korban wanita dipaksa untuk mengikat tangan pasangannya, lalu wanita tersebut dipaksa di hadapan pasangannya. Gak berhenti di situ aja. Pada tanggal 25 Januari 1980, pasangan lain juga kembali diserang. Saat pasangan tersebut lagi santai di rumah, seorang pria bertopeng balaklava langsung menerobos masuk dan melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun sebelum hal-hal buruk terjadi, si korban wanita menangis dan memohon kepada si pelaku agar tidak menyakiti mereka karena saat itu wanita tersebut sedang hamil. Setelah mendengarkan itu, pria bertopeng itu langsung meminta maaf dan langsung pergi dari TKP. Polisi pun langsung bergerak untuk mencari pria bertopeng sebelum melakukan penyerangan lagi.
Tapi sayangnya, polisi masih belum berhasil untuk menemukan pria bertopeng tersebut. Kemudian, kejahatan tentang pria bertopeng tersebut menyebar di seluruh masyarakat Australia. Tentu aja hal itu membuat masyarakat Australia langsung heboh dan juga merasa khawatir sekaligus ketakutan. Sekitar sebulan kemudian, pada tanggal 2 Februari 1980, pria bertopeng ini kembali melakukan penyerangan di daerah Tweed Head. Saat itu, korbannya adalah sepasang suami istri yang sedang berkencan di dalam mobil sekitar jam 1.30 pagi. Si korban pria bernama Jeff Parkinson yang berusia 33 tahun. Saat itu, Jeff ini mencoba romantis dengan membukakan pintu penumpang untuk istrinya. Namun tiba-tiba, pria bertopeng itu masuk ke dalam kursi belakang sambil membawa senjata. Kemudian, pria bertopeng itu menyuruh Jeff untuk pergi ke tempat yang terpencil. Setelah sampai di lokasi yang terpencil, pria bertopeng itu melakukan hal seperti biasa dengan menyuruh istri Jeff untuk mengikat tangan Jeff. Tapi saat itu Jeff memutuskan untuk melawan dan menyerang pria bertopeng tersebut dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Di tengah perkelahian itu, Jeff menyuruh istrinya lari sedangkan dia akan terus berjuang melawan pria bertopeng sembari menunggu istri Jeff untuk mencari bantuan. Akhirnya, istri Jeff berhasil menghentikan seorang pria yang kebetulan lewat sana. Tapi saat pria tersebut keluar dari mobil, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Karena itu, mereka pun langsung menelpon polisi hingga akhirnya polisi tiba di TKP. Setelah dilakukan penyelidikan, seorang petugas polisi yang datang TKP memberikan kesaksiannya atas tragisnya kejadian itu. Kira-kira dia bilang kayak gini, "Saya ingat pergi ke sana malam itu, dan yang terjadi adalah hal yang sangat menakutkan." Wanita itu benar-benar bingung dan putus asa setelah petugas menemukan Jeff, suaminya, meninggal dengan 3 luka tembak. Kini, pria bertopeng itu sekarang menjadi pembunuh. Petugas polisi tersebut juga menambahkan kalau sebenarnya dia sudah mengetahui pria bertopeng tersebut sejak lama. Tapi, ini adalah pertama kalinya pria bertopeng tersebut melakukan Polisi tersebut bilang kayak gini, "Melihat tubuh Jeff di samping mobil di tepi sungai yang tenang, aku hanya berkata pada diriku sendiri, aku harus memasukkan monster ini ke balik jeruji besi." Dengan begitu, kasus bertopeng menjadi salah satu perburuan terbesar dalam sejarah Australia. Tapi, kasus yang sama kembali terjadi pada tanggal 31 Oktober 1980. Saat itu, seorang wanita yang tinggal di apartemen daerah Gold Coast sedang sendirian. Kemudian, pria bertopeng tersebut langsung masuk ke apartemennya dan langsung memperkosa wanita tersebut. Setelah itu, pria bertopeng itu melarikan diri menggunakan motor dan sejak saat itulah pria bertopeng itu tidak pernah kelihatan lagi. Karena serangan tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan besar-besaran dengan mewawancarai sekitar 5.000 pengendara motor di daerah sekitar TKP. Selain itu, polisi juga mengambil DNA dari orang-orang yang diwawancarai tersebut sebagai calon tersangka. Tapi sayangnya, meski sudah berusaha yang terbaik, polisi masih belum berhasil menemukan pria bertopeng tersebut. Tapi akhirnya, polisi berhasil menemukan senjata yang diduga digunakan oleh pria bertopeng itu. Karena itu, polisi langsung melacak toko senjata yang menjual toko tersebut. Pemilik toko tersebut langsung mengambil catatan jual belinya. Dan seperti yang aku bilang di awal, di sana tertulis kalau Marchaman ini menggunakan nama samaran dan juga memberinya alamat palsu. Karena itulah, polisi lagi-lagi gagal menemukan si pria bertopeng itu. Nah, karena kurangnya informasi yang didapat, penyelidikan yang telah dilakukan bertahun-tahun pun akhirnya diberhentikan dan kasus ini akhirnya ditutup. Lalu, pada tahun 2008, kasus ini kembali dibuka. Polisi kembali memeriksa DNA yang pernah mereka kumpulkan dengan harapan agar bisa menyelesaikan kasus yang sangat meresahkan ini. Tapi lagi-lagi, usaha itu tidak membuahkan hasil. Penyidik utama dari kasus ini pun bilang kalau dia nggak bisa tidur gara-gara belum berhasil menangkap pria bertopeng tersebut. Tapi ada satu teori yang bisa menjadi petunjuk siapakah pembunuh bertopeng tersebut. Bisa jadi pelakunya adalah seorang pria kriminal yang bernama Ashley Colston. Jadi Ashley adalah seorang pembunuh yang telah menghabisi 3 orang dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Karena dia telah menghabisi 3 orang di Melbourne pada tahun 1992. Disinilah keadaan menjadi sedikit agak aneh karena pembunuh bertopeng tersebut tiba-tiba berhenti pada tahun 1980-an.
Nah, biar lebih jelas, aku ceritain kenapa Ashley ini diduga sebagai pria bertopeng. Jadi, saat Ashley pindah ke Sydney, dia juga punya sepeda motor hitam dan juga sering mengunjungi di mana tempat serangan terakhir terjadi. Ternyata, Ashley ini juga sempat diwawancara dan juga sempat diambil DNA-nya sama polisi. Dan yang membuat semakin meyakinkan, Ashley ini mempunyai senapan kaliber 22 sama dengan senjata yang digunakan pembunuh bertopeng untuk melakukan penyerangan. Nah, yang mencurigakan lagi, Ashley membeli senjata tersebut menggunakan nama palsu sama dengan apa yang dilakukan pembunuh bertopeng. Lalu di akhir tahun 80-an, Ashley ini pindah dari Sydney ke Melbourne. Dan pada tahun tersebut, Mr. Krull atau pembunuh bertopeng juga memulai terornya di Melbourne. Jadi, Mr. Krull adalah sebutan bagi seorang pembunuh Australia yang tak dikenal. Diketahui, Mr. Krull ini telah menyerang 3 gadis dan membunuh salah satu dari mereka di Melbourne pada akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Kemudian, penyerangan tersebut tiba-tiba berhenti. Nah, biasanya Mr. Krull ini menggunakan topeng untuk melakukan aksi penyerangannya. Karena itu, polisi berpendapat mungkin aja pembunuh bertopeng pindah ke Melbourne pada tahun 80-an. Mr. Krull ini memulai serangannya pada tahun 80 dan tiba-tiba berhenti pada tahun 1991. Sedangkan Ashley ini ditangkap pada tahun 92. Setelah Ashley ditangkap, Mr. Krull atau pembunuh bertopeng tidak pernah kelihatan melakukan kejahatan lagi. Jadi menurut kalian, Ashley ini pembunuh bertopeng atau bukan? Coba kalian tulis di komen bawah. Menurut media Gold Coast Bulletin, mantan asisten komisaris polisi yang bernama Eric Stroke bilang dia yakin kalau pembunuh bertopeng telah dipenjara karena kejahatan lain. Meski begitu, kejahatan tersebut masih menghantui Eric sampai hari ini. Karena setiap Eric ada waktu luang, dia selalu memikirkan penyerangan atau yang dilakukan pembunuh bertopeng. Dia bilang kayak gini, hal itu cukup melekat padaku selama bertahun-tahun. Hanya pria bertopeng itulah yang bisa lolos dari tangkapanku. Mungkin pria bertopeng itu telah ditangkap di negara bagian lain dan sedang menjalani hukuman karena tapi Eric masih belum bisa memastikan dan menjamin kebenaran akan hal itu. Takutnya pria bertopeng itu belum ditangkap dan belum menerima hukuman yang layak atas kejahatannya. Soalnya menurut Eric, pria bertopeng itu harus dipenjara karena kalau enggak, dia akan terus melakukan penyerangan. Selain itu, kalau pria bertopeng tersebut masih belum dipenjara, masyarakat akan terus dihantui oleh kejahatannya. Beberapa tahun kemudian, kasus pembunuh bertopeng ini masih belum bisa diselesaikan. Bahkan, polisi sampai membuat sayembara bernilai sebesar $50.000 untuk membantu mereka menyelesaikan kasus tersebut. Tapi sayangnya, hal itu masih belum cukup dan sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Karena itu, pria bertopeng itu masih menjadi salah satu pria yang dicari di Australia kalau dia masih berada di luar sana. Jadi, kalau kalian ketemu sama orang yang pakai topeng balaclava, hati-hatilah. Mungkin aja itu adalah pelakunya. Oke, kalau kalian punya update atau info dari kasus ini, coba kalian tulis di komen bawah, supaya nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, itulah rangkaian kasus pria bertopeng yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, coba kalian tulis di komen bawah atau DM di sosial media kami. Jangan lupa juga follow sosial media kami, dan jangan lupa like, comment, subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dari aku, see you on the next video.